Dua orang yang sedang mesra di taman tidak menyadari bahwa ada dua orang yang mengintai mereka. Arka yang berada di sudut lain dan Kinan yang berada di lantai 2. Sedang memotret ke arah pasangan di bawah. Cek. Buruk sekali pencahayaannya, aku bahkan hanya bisa memotret punggung Eliza. Ah, masa bodoh, yang penting aku telah mendapatkan foto mereka berciuman, kata Kinan. Kinan lalu mengirim gambar itu ke obrolan grup di mana Kelvin telah dikecualikan. Kinan, coba lihat siapa yang telah berciuman di tamanku. Michael, punggungnya terlihat familiar dari samping. Zachary, sejak kapan kamu memiliki hobi menguntit orang berkencan? Kinan, kalian sungguh tak menyenangkan, tak bisa mengenali Kelvin, sahabat kalian sendiri. Di lokasi syuting, Michael menyemburkan soda yang baru saja masuk ke tenggorokannya. Hal itu menciptakan rasa perih di tenggorokan dan juga hidungnya karena tersedak air soda. Michael lalu menekan layar dan melebarkan foto yang dikirim oleh Kinan. Pupil matanya hampir lepas begitu menyadari bahwa itu adalah Kelvin. Michael, dia pasti sedang mabuk. Kinan, tidak. Dia benar-benar melakukannya secara sadar. Tahukah kalian, Kelvin seperti mendapatkan beli satu gratis satu dengan kehadiran wanita itu. Ia kembali dengan anak Kelvin hasil cinta satu malam 4 tahun lalu. Suasana grup obrolan menjadi hening untuk waktu yang lama. Sementara itu, Zachary yang baru saja selesai melakukan kunjungan ke pasien menatap lagi foto tadi dengan saksama. Tidak seperti Michael yang fokus pada sosok pria, ia justru fokus pada sosok wanita yang wajahnya tidak terlihat tapi siluet wanita ini tampak familiar bagi Zachary. Jari Zachary menjadi gemetar saat hatinya mulai mengenali sosok ini. Batalkan 2 operasi yang masih tersisa untukku. Aku akan kembali ke Canberra, kata Zachary pada asistennya. Tapi dok, ini adalah 2 operasi dari orang penting di negara ini. Jika dibatalkan khawatirnya akan menimbulkan masalah di kemudian hari untuk Anda, terang asisten itu. Majukan kedua operasi itu menjadi besok. Jika mereka menolak maka mereka bisa mencari dokter bedah lain. Zachary menuju ke kantornya dan berusaha menelepon Eliza namun panggilannya tidak terjawab karena ponsel Eliza tertinggal di lantai 2 bersama tasnya. Zachary menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku yakin bukan Eliza. Bagaimana mungkin Kelvin menjadi ayah Efrain dari sekian banyaknya pria di dunia ini, katanya. Pria yang mulai cemas itu berusaha menenangkan dirinya sendiri. Kembali ke rumah Kinan, Eliza telah dilepaskan dari ciuman yang baru saja dilakukan oleh Kelvin. Wanita itu terengah-engah sambil kewalahan untuk mengisi kembali paru-parunya yang terasa sesak. Kelvin menepuk punggung wanita itu. Aku akan mengambilkanmu minum, sepertinya kamu kehausan, katanya. Eliza memutar bola matanya dengan ekspresi sinis ke arah Kelvin. Ini semua karenamu. Aku tahu ini semua karenaku, maka dari itu aku akan bertanggung jawab mengambilkan minum, jawab Kelvin. Wajah Eliza semakin jelek dengan ekspresi bibir yang mengerucut. Bisakah kamu berhenti menciumku di sembarang tempat dan juga meminta izin padaku lebih dulu? Aku bisa melaporkanmu ke polisi atas tuduhan pelecehan. Kelvin menaikkan sudut bibirnya. Aku penasaran kantor polisi mana yang akan memprosesnya, katanya. Eliza menendangkan kakinya ke betis Kelvin. Tendangan itu tidak sakit sama sekali bagi kaki kencang pria itu namun justru membuatnya tersenyum karena wajah kesal Eliza tampak sangat menggemaskan baginya. Bawakan jus dan kue stroberi. Tita Eliza dengan suara kesal, ia tak bisa memenjarakan pria mesum ini maka dia hanya bisa melampiaskan dengan menjadikan pembantu untuk melaksanakan perintahnya. Tunggu sebentar, aku akan membawakannya, kata Kelvin. 5 menit. Seru Eliza. Kelvin melirik Eliza sebelum pergi, ia benci diperintah oleh orang namun entah kenapa dia bisa menuruti wanita ini tanpa mengeluh. Jika asistennya Zah mengetahui ini, mungkin dia akan mimisan. Kelvin melangkah pergi, beberapa meter setelah menjauh dari Eliza seorang muncul dari sudut yang gelap menghadang jalannya.
Aroma minuman keras telah menguar dari nafas Arka. "Menyingkir jika kamu tidak bisa menang melawanku," kata Kelvin. Kelvin heran dari mana pria ini masih memiliki keberanian untuk menatapnya dengan mata merah menyala. Sementara itu, Arka sudah mulai tak bisa menahan diri sejak melihat Eliza berciuman dengan Kelvin. Rasa mabuk memberikan keberanian untuk menghadang Kelvin. Ia menatap sepatu mereka yang sama kemudian menyeringai dan tertawa mengejek. Kelvin mengerutkan keningnya melihat tawa Arka yang seperti orang gila. "Menyingkir. Aku tidak ingin melihat kegilaanmu," katanya. "Kelvin, menurutmu apakah Eliza mencintaimu?" "Tidak. Ia selalu mencintaiku selama bertahun-tahun dan tak akan pernah berubah. Dia hanya takut padamu." "Hahaha," ejek Arka. "Bak." Kelvin meninju pria mabuk di depannya hingga jatuh tersungkur. Pukulan itu sangat kuat hingga sudut mulut Arka sobek dan mengeluarkan darah. Arka meludahkan air liur bercampur darah ke tanah. Saat itu ia melihat sepatu Kelvin yang sama seperti yang ia kenakan sekarang. Mata Arka berbinar dan ia mengeluarkan tawa mengejek. "Sepatu kita sama. Hahaha. Lihatlah, sudah kukatakan Eliza hanya mencintaiku. Aku yakin ia pasti membelikan sepatu ini untukmu kan, sepatu sama yang juga ia belikan untukku. Dia melakukannya untuk mengenangku. Hahaha," kata Arka. Kelvin menatap ke bawah dan melihat sepatunya. Tadi ketika ia memilih sepatu di rak secara tak sengaja melihat sepatu ini. Sepatu sama yang mempertemukan ia dan Eliza dulu. Sepatu ini adalah edisi terbatas yang hanya ada 10 di dunia. Kelvin kesal, ia mengepalkan tinjunya dengan erat. "Jadi, saat Eliza mabuk dulu, ia telah salah mengenaliku sebagai Arka karena sepatu ini." Kelvin sangat kesal menerima kenyataan itu, namun dia tidak tahu harus bahagia atau sedih. Jika bukan karena sepatu ini maka Eliza dan dirinya mungkin tak akan pernah dipertemukan. Arka mengira diamnya Kelvin karena tebakannya benar. Hatinya yang layu kembali mekar saat mengira bahwa Eliza pasti membeli sepatu untuk Kelvin demi mengenang dirinya. "Lihat kan. Dia masih mencintaiku dan kamu hanya penggantiku. Dia hanya bersamamu karena ada anak kalian dan juga ia takut padamu," kata Arka. Kelvin menendang Arka yang baru saja berhasil bangkit setelah jatuh ke tanah. Kini pria itu kembali tersungkur dengan keras. "Kamu salah. Sepatu ini aku membelinya sendiri. Tapi kamu harus tahu, saat Eliza mabuk berat 4 tahun lalu dia salah mengenaliku sebagai dirimu karena melihat sepatuku, maka dari itu sepatu ini bisa disebut sebagai awal dari garis takdir pertemuan kami," kata Kelvin. Rona di wajah Arka terdistorsi mendengar hal itu. Niat untuk menggoyahkan hubungan Kelvin dan Eliza kini justru berbalik meruntuhkan dirinya. Ia menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu tidak mungkin," katanya. Kelvin menyeringai melihat wajah jelek Arka yang patah hati. Ia lalu mengambil obor yang berada di sisi jalan setapak taman ini. Pada pesta ini, obor-obor api memang sengaja dinyalakan sebagai hiasan di taman. Kali ini Kelvin meraih obor yang menyala itu dan mengarahkannya ke sepatu Arka. Api dan cairan gas yang ada di obor menyambar sepatu Arka membuat pria itu segera melepaskan sepatunya jika tidak ingin kakinya ikut terbakar. Setelah itu Arka menatap ke arah Kelvin dengan mata menyela. "Apakah kamu berniat untuk membakarku hidup-hidup?" tanyanya. Kelvin menggeleng. "Tidak. Aku hanya ingin membakar sepatu pemberian dari Eliza yang kamu banggakan," jawabnya. Setelah mengatakan itu Kelvin melangkah pergi dengan perasaan puas sementara Arka melihat sepatunya yang kini terbakar. Hatinya semakin sakit melihat hadiah ulang tahun pernikahan dari Eliza yang selama ini ia jaga dengan baik kini terbakar di depan matanya. Sebelum masuk ke aula pesta Kelvin memfoto sepatunya lalu mengirim pada Zah baru kemudian menelepon pria itu. Sepatu tadi hanya ada 10 di dunia, sekarang hanya tersisa 8 di luar sana.
Cari tahu siapa saja pemiliknya dan beli berapapun harga yang mereka minta, kata Kelvin. Zah sedikit terkejut mendengar hal itu. Kenapa bos? Apakah Anda terlalu menyukai sepatu ini? Tanyanya. Tidak. Aku ingin kamu membakarnya setelah mendapatkan sepatu itu. Jawab Kelvin. Di ujung panggilan Zah menganga lebar hingga sebuah bola tenis bisa masuk ke mulutnya. Bos, jika Anda tidak ingin memiliki sepatu yang sama dengan lainnya maka buang saja sepatu itu, dan mari pesan saja sepatu yang hanya dibuat khusus untuk Anda, saran Zah. Bagi Zah melakukan hal itu jauh lebih ringan daripada ia harus melelahkan diri mencari pemilik satu persatu dan juga harus mengeluarkan banyak uang. Apakah kamu sekarang pandai untuk mendebat perintahku? Tanya Kelvin. Zah menelan ludahnya. Aku akan melakukannya, katanya. Setelah panggilan berakhir Kelvin masuk ke aula pesta dan menuju ke tempat stand makanan berada. Saat ia mengambil kue dan jus semangka untuk Eliza, beberapa wanita menatapnya dengan penasaran. Sebagai seorang pria cukup aneh ia mengambil kue dan jus apalagi seorang Kelvin yang seharusnya bisa meminta bantuan pelayan karena ia adalah tamu VIP. Apakah Anda menyukai kue stroberi dan jus? Tanya salah satu wanita yang penasaran. Tidak. Ini untuk seseorang, jawab Kelvin. Beberapa wanita yang ada di sekitar stand kue dan mendengar itu tercengang. Mereka bisa menebak bahwa orang yang dimaksud Kelvin adalah wanita yang telah melahirkan anaknya. Kelvin pergi meninggalkan para wanita yang memiliki wajah iri. Alangkah menyenangkan jika mereka adalah wanita yang melahirkan anak dari pria paling mapan di kota ini. Bahkan pria yang selalu tampak dingin dan tak mudah didekati itu rela melakukan hal romantis seperti mengambilkan kue dan jus untuk wanita itu. Seorang model wanita yang sedang dekat dengan Kinan mendatangi pria yang baru saja turun dari lantai atas. Sayang, bisakah kamu mengambilkan kue dan minuman untukku? Tanyanya. Kinan mengerutkan keningnya. Kamu punya tangan bukan? Ambil untuk dirimu sendiri. Jawabnya. Wajah wanita itu menjadi muram, namun ia segera meraih lengan Kinan. Temanmu Kelvin baru saja mengambilkan hal itu untuk wanitanya. Tidak bisakah kamu bersikap manis seperti temanmu tadi? Apa? Kinan takut telinganya salah mendengar. Aku tidak bohong. Kamu pasti juga terkejut kan? Kata wanita itu. Kinan penasaran dan menolak percaya sebelum melihatnya sendiri jadi ia melangkah menuju ke taman tempat terakhir kali ia melihat Eliza dan Kelvin duduk. Kamu mau kemana? Apakah kamu akan mengambilkanku kue? Tanya wanita itu. Langkah Kinan terhenti lalu menoleh pada model yang baru saja dekat dengannya selama 2 minggu. Kita putus. Aku tidak suka dibandingkan dan aku tidak suka diperintah oleh orang yang belum begitu berarti dalam hidupku, katanya. Wajah wanita itu menegang begitu ia mendengar dirinya telah diputuskan hanya karena kesalahan sepele. Kinan, aku salah. Tolong berikan aku kesempatan, aku berjanji tak akan membandingkanmu dengan pria lain dan juga memerintahmu lagi, pintanya. Kinan melepaskan tangan putih wanita yang sekarang tengah mencengkeram lengannya. Tidak ada tawar-menawar, tegasnya. Cek, dia mencoba membandingkanku dengan Kelvin. Sementara ia bahkan tidak secantik Eliza, sungguh omong kosong. Gumam Kinan. Kinan pergi meninggalkan wanita yang wajahnya telah memerah dan hampir menangis itu. Ia baru saja berkencan dengan Kinan dan baru mendapatkan tas mewah serta perlakuan khusus di dunia modeling selama 2 minggu karena statusnya sebagai kekasih Kinan yang memiliki sebagian besar industri hiburan namun kini ia harus kehilangan semua itu. Di taman, Kelvin tengah berjalan menuju ke bangku saat itu ia melihat Eliza mendongak ke atas sambil menatap bulan. Wajahnya tampak semakin cantik saat pantulan cahaya bulan menerpa dirinya. Saat Kelvin masih membeku mengagumi kecantikan wanita di depannya, seorang datang dari semak taman yang segera meraih obor di samping tempat duduk Eliza dan berusaha untuk melemparkannya ke arah wajah Eliza.
Kelvin segera berlari namun jaraknya terlalu jauh untuk bisa menyelamatkan tepat waktu, tapi sosok lain datang lebih dekat dan menangkup Eliza ke dalam pelukannya sehingga obor itu membakar tubuh bagian belakangnya. Eliza mendongak, ia melihat Arka kini memeluknya dengan ekspresi wajah yang mengerut kesakitan. Saat ini Eliza bisa merasakan panas menguap dan ia bisa melihat api. Eliza mendorong pelukan itu untuk berusaha memadamkan api yang telah membakar pakaian belakang Arka, namun Kelvin datang lebih cepat. Ia menyeret Arka dan memasukkannya ke kolam air mancur tak jauh dari tempat mereka duduk. Nora yang gagal merusak wajah Eliza menyaksikan perubahan peristiwa dengan wajah yang tercengang. Ia tak menyangka suaminya menggagalkan usaha balas dendamnya demi menyelamatkan mantan istrinya. Arka, kenapa kamu menyelamatkannya? Pekik Nora dengan jemari terkepal. Ia diliputi rasa kecewa dan juga cemburu. Kenapa harus ada dua pria yang memperebutkan Eliza dan rela berkorban untuknya? Kelvin menoleh ke arah Nora, ia segera menjatuhkan wanita itu dengan tendangan. Membuatnya jatuh ke tanah, setelah itu keamanan datang. Keenan sempat melihat semua kejadian itu, ia segera memerintahkan keamanan di rumahnya untuk mengamankan Nora. Arka dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka bakar di punggungnya. Ada Kelvin, Eliza dan juga Keenan yang sedang menunggu di depan ruang penanganan. Kelvin melirik Eliza yang terus menatap ke arah pintu perawatan. Rasa khawatirnya tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Saat melihat itu Kelvin merasa cemburu jauh di dalam hatinya. Ia benci melihat Eliza mengkhawatirkan pria lain. Jika saja sedikit lebih cepat daripada Arka. Jika aku yang berada di sana, apakah kamu akan mengkhawatirkanku juga? Tanya Kelvin. Eliza menoleh ke arah Kelvin dengan alis mengerut sementara Keenan yang duduk di sebelah kiri Kelvin juga tercengang. Ia heran kenapa temannya menjadi tak masuk akal karena cemburu. Ini bukan karena aku memiliki perasaan yang tersisa. Aku masih seorang manusia yang memiliki hati nurani, bahkan jika yang berada di dalam adalah Keenan, aku juga akan merasa cemas karena ia terluka setelah menyelamatkanku, jawab Eliza. Mata Keenan melebar, ia segera mendapatkan tatapan belati dari Kelvin. Keenan segera tersenyum kaku. Jangan gunakan aku sebagai perumpamaan. Aku yakin kamu akan cemas bahkan jika yang menjadi orang terluka di dalam adalah satpam di rumahku, katanya. Tentu saja, itu tidak terbatas pada siapapun, jawab Eliza. Keenan menarik nafas lega seolah ia baru saja lolos jadi korban sikap posesif Kelvin. Temannya dulu seperti biarawan yang menjauhi urusan tentang wanita, namun sejak Kelvin mengenal Eliza, pria ini menjadi sangat menakutkan saat cemburu. Setelah melakukan penanganan selama 1 jam, kini Arka telah dipindahkan ke ruang perawatan. Saat mereka masuk, Arka tak mengenakan pakaian dan sedang duduk dengan perban yang melingkari tubuhnya dari pinggang hingga pangkal ketiak untuk membalut luka bakar di bagian belakang punggungnya. Kamu keluarlah, aku akan mengucapkan terima kasih atas namamu, kata Kelvin mendorong Eliza yang baru saja akan masuk ke ruang perawatan. Tapi aku ingin melihat keadaannya sendiri dan berterima kasih secara langsung, terang Eliza yang bingung kenapa ia tiba-tiba didorong mundur oleh Kelvin saat akan memasuki ruangan. Dia tak mengenakan baju, apakah kamu ingin melihatnya? Tanya Kelvin. Eliza terdiam dan menerima nasib untuk duduk di kursi panjang depan ruang perawatan. Sementara itu Keenan menggelengkan kepalanya sambil menghembuskan nafas dalam-dalam. Astaga, hanya pundak Arka yang terlihat. Kurasa Eliza tak akan nafsu hanya dengan melihat pria yang tubuhnya terbalut perban seperti mumi, kata Keenan. Kelvin melirik Keenan. Jika kamu bicara lagi maka keluarlah, katanya. Keenan menyeringai. Tidak, aku akan tutup mulut, katanya sambil menutup pintu perawatan Arka setelah mereka masuk. Karena luka bakar berada di punggung, pria di atas ranjang itu hanya tidur miring atau tengkurap. Saat melihat Kelvin masuk,
Arka berusaha duduk karena ia enggan terlihat seperti pria yang lemah di depan Kelvin. Kamu akan dirawat oleh tim dokter terbaik untuk menyembuhkan luka bakar itu, kata Kelvin begitu mereka saling berhadapan. Karena Kelvin tidak mengucapkan terima kasih atas nama Eliza, Arka juga enggan untuk mengatakan terima kasih. Aku akan memberikan tanah di samping pengembangan real estate-mu dan menyumbangkan tanah lain yang lebih jauh untuk pemerintah, lanjut Kelvin. Namamu di dunia bisnis juga akan dipulihkan. Kali ini Arka mendonggak. Terima kasih, katanya. Tidak perlu berterima kasih. Kita impas sekarang, aku hanya tidak ingin Eliza memiliki hutang budi dengan orang lain. Tapi aku tidak akan melepaskan istrimu dengan mudah, kata Kelvin. Terserah apa yang kamu inginkan padanya. Aku akan mengurus perceraian dan kembali ke Sydney, kata Arka. Arka telah sadar ini adalah pertarungan yang tak akan bisa ia menangkan, jadi ia sudah bersyukur bahwa bisnisnya bisa dipulihkan. Setelah ini ia akan menetap di Sydney dan hidup dengan tenang. Ia tak akan peduli lagi dengan Nora, ia hanya parasit yang seharusnya sejak awal ia potong dari tubuhnya sebelum merusak segalanya.